Kedatangan Yesus yang kedua. Kita akan membahas 5 hal seputaran kedatangan Yesus yang kedua. Hal yang pertama, Yesus akan datang kembali secara nyata dalam kemuliaannya yang besar di akhir zaman. Matius 24 ayat 27, seperti kilat memancar dari sebelah timur dan meloncarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Lukas pasal 21 ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur bumi akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Bagian yang kedua, Yesus datang kembali untuk menghakimi dunia, bukan untuk menegakkan pemerintahan duniawi. Matius 25 ayat 31-32. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikatnya bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Yohanes pasal 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Hal yang ketiga, Yesus akan datang kembali pada hari yang hanya diketahui oleh Allah. Matius 24 ayat 44. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Markus pasal 13 ayat 32. Tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 31. Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Hal yang keempat, sebelum Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, akan ada peningkatan atau kekacauan dan tekanan atau penderitaan atas gereja. Matius pasal 24 ayat 7. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Matius 24 ayat 22. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. 1 Timotius 4 ayat 1. Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Yang berikut, bagian yang kelima, kedatangan Yesus yang kedua kali merupakan harapan dan sukacita bagi orang percaya atau umat Kristen. Lukas 21 ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu,
sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ibrani pasal 9 ayat 28. Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Titus pasal 2 ayat 13. Kita menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Wahyu pasal 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya itu berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus."